Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 2 presentasikan hasil review jurnal dari kelompok kami. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Fadul Rahmat Hadi, NIM D600 180 lalu Muhammad Hariswanto, NIM D600 190 lalu Ibrahim Labib Hasan, NIM D600 180 Jurnal TPM kami berjudul Usulan Perbaikan Melalui Penerapan Total Productive Maintenance dengan Metode OEE pada Mesin Twin Screw Extruder PVC di PT XYZ. Ditulis oleh T. Budi Agung, Miftahul Ibtihan, Suwaryo Nugroho, dan juga jurnal ini ditulis pada tanggal Januari 2021. Dari Jurnal Sains, Teknologi, dan Informatika Sains. Lokasi penelitian PT di PT CZ, yaitu PT CZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menggunakan mesin screw extruder. Data lapangan dan permasalahan, data catatan maintenance, dan data-data produksi selama 12 bulan. Mesin ini sering sekali mengalami isu terkait Big Six losses sehingga mengurangi tingkat availability, performance, dan quality. Tujuan penelitian memberikan usulan perbaikan, memberikan pemeliharaan mesin secara preventif dan berkala sehingga kerusakan mesin mampu meminimalisir secara optimal. Metode optimasi. Metode yang diterapkan dalam mencapai target yaitu dengan menerapkan TPM atau Total Productive Maintenance melalui pendekatan metode OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Adapun metode penelitian dimulai dari literatur review, pengumpulan data, asesmen tingkat OEE, analisa, dan usulan perbaikan, lalu kesimpulan. Ya, berikutnya adalah hasil dan pembahasan dari data hasil produksi pipa PVC. Diketahui bahwa selama proses produksi berjalan pada periode bulan Januari hingga Desember 2019 ditemukan banyaknya isu terkait quality dan rework dengan nilai defect rata-rata selama 12 bulan adalah 12%, tingkat scrap rata-rata 2%, dan tingkat rework rata-rata 6%. Next. Berikutnya adalah perhitungan OE mesin, yaitu yang pertama availability merupakan gambaran dari suatu rasio penggunaan waktu yang tersedia untuk kegiatan operasi suatu mesin peralatan. Ada dua komponen yang mempengaruhi availability, yakni equipment failure dan setup dan adjustment. Availability yang didapatkan adalah 96,64%. Next. Masih pada perhitungan OEE, yakni dari performance efisiensi, didapatkan waktu siklus, yakni waktu siklus sebanyak 0,0048 jam per kilo, dan dari itu maka bisa dicari performance efisiensi yang dimana dapat dihitung dari performance amount dikali ideal cycle time dibagi dengan operation time dikali 100%, yang dimana didapatkan performance efisiensi sebanyak 90%. Next. Masih pada perhitungan OE mesin, yakni quality rate. Quality rate yaitu adalah rasio penggambaran kemampuan mesin peralatan untuk menghasilkan produk secara standar yang telah ditentukan. Quality rate didapatkan dari proses amount dikurangi defect amount dibagi proses amount dikali 100%, dan quality rate maka ditemukan sebanyak 89,58%. Next. Berikutnya pada perhitungan nilai OEE atau Overall Equipment Effectiveness, yakni didapatkan dari availability dikali performance efficiency dikali quality rate. OEE yang didapatkan sebanyak 77,91%. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai OEE mesin twin screw extruder PVC di PT XYZ
sebanyak 63,1%. Angka hasil ini masih jauh dari standar world class yaitu 85%, sehingga masih terdapat deviasi. Berikutnya adalah perhitungan six big loss, yang dimana dari ke-6 faktor ditemukan bahwasanya nilai equipment failure tertinggi didapat sebanyak 2502, sehingga nilai equipment failure ini faktor yang paling tinggi yang memberikan sumbangsi dalam penurunan tingkat availability dari kelima faktor lainnya. Berikutnya kepada Faris. Next. Baik. Kemudian ada diagram Pareto. Pada diagram Pareto bisa diperhatikan terkait equipment failure breakdown yang paling tertinggi ya, menunjukkannya ranknya. Kemudian berikutnya next. Kemudian diagram fishbone pada bagian mesin, semisal bagian mesin itu penyebabnya seperti mesin sedang breakdown, kualitas spare part yang kurang bagus, kemudian mesin breakdown dalam waktu lama, kurangnya penyediaan spare part. Pada bagian metode, part mesin kurang pelumasan, kurangnya optimalnya preventive maintenance, mesin sering stop, kurangnya training dan pelatihan autonomous maintenance. Kemudian pada lingkungan, banyaknya sisa serbuk pemotongan pipa di area kerja jarang dibersihkan, berserakannya alat-alat penunjang kerja, pengaturan tempat kerja yang kurang baik. Pada bagian manusia, itu terjadi kesalahan pada waktu setup-nya, kemudian skill up operator kurang baik, kemudian kurang training tentang SOP, kesalahan pada saat pengoperasian mesin. Terakhir, perihal material, kesalahan dalam pengembangan material, spesifikasi material salah, terjadi kerusakan pada blower material transport, dan terakhir material tidak sampai ke mesin ekstrusor. Next. Berikut merupakan fishbone equipment failure. Dapat dilihat ya. Jadi yang paling tertinggi itu faktornya yaitu metode. Pada poin A, autonomous maintenance-nya belum berjalan, yaitu skor nilainya sampai menunjukkan 25. Kemudian pada poin B di faktor metode yaitu preventive maintenance belum optimal, skornya sampai 17. Next. Usulan perbaikan, memberikan training ulang, penguatan dan peningkatan disiplin dalam implementasi 5R di dalam aktivitas produksi. Kedua, meningkatkan awareness terkait aspek perawatan mesin khususnya operator. Kemudian ketiga, meningkatkan awareness penggunaan tag label personal autonomous maintenance untuk operator produksi agar operator produksi. Kemudian memberikan training atau pelatihan pemilihan mesin secara komprehensif. Dan yang terakhir, usulan perbaikan yaitu membentuk tim improvement atau SPI atau Kaizen dengan dukungan pihak manajemen yang melibatkan pihak terkait seperti produksi, maintenance, dan engineering. Kemudian next. Kemudian untuk kesimpulan dari data produksi, diketahui bahwa selama proses produksi 12 bulan ditemukan banyak isu terkait quality dan rework dengan temuan defect rata-rata 12%, tingkat scrap rata-rata 2%, dan tingkat rework rata-rata 6%. Sedangkan dari hasil perhitungan, rata-rata OEE pada mesin twins extruder PVC di PT EGYZ adalah 63,10%. Angka ini masih jauh dari standar world class 85%. Dengan defisit sekitar 21,90%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ada ruang improvement dan perbaikan yang harus dilakukan. Sedangkan dari indikator utama yang berpengaruh terhadap nilai OEE adalah equipment failure dengan kisaran 2.502,50 jam, dan hasil pembahasan terhadap fishbone analysis menunjukkan bahwa aspek metode merupakan yang paling berperan terhadap equipment failure tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami dari kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.